Tolong ibu, kalau suami udah bawa mobil, bawa nyetir mobil, ya, dengan mata yang panjang begini, kemudian hormon testosteron yang melonjak karena dia pegang setir, maka mobil itu atas kekuasaannya dan serahkan pada ahlinya. Dan kalau dia ngebut ke depan, biarkan saja. Ibu nggak usah ribut. Laki-laki nggak suka kalau lagi mau ngebut, ibu bilang apa? Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat samping, awas, 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 awas. Dia marah, Bu. Kadang bawah sadar laki-laki nggak mau lagi ibu diajak tuh. Ya, tapi abis saya takut Bu Aisyah, dia ngebut, Bu. Memang mata laki-laki seperti ini dan otak laki-laki karena hormon testosteronnya banyak, dia jago, Bu. Jadi kalau anak ibu yang sudah bisa bawa mobil dan ibu selalu ribut, besok-besok ibu suruh dia antar nggak mau lagi. Ya, awas. Kalau ibu takut, mending ibu tidur di mobil itu. Sampai bangun aja, Mas. Ya, oke ya. Ini bahaya nih, kalau kita selalu bilang awas, awas, awas. Dia kagok Bu jadinya. Di bawah sadarnya apa lagi? Dia merasa ibu nggak percaya sama dia. Awas, 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 awas. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Kata suami saya waktu saya bilang lihat kanan kiri, dia marah, Bu. Ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan. Paham ya, Bu? Ini juga pagi-pagi pasti ibu konflik gara-gara mata laki-laki kayak gini, cari dompet, cari kunci motor. Kunci mana kunci? Padahal sebelah sini. Paham, Bu? Kenapa? Karena mata laki-laki lurus. Pernah begini, Bu? Dan laki-laki marah kalau ibu bilang makanya cari pakai mata, marah itu. Laki-laki tersinggung kalau lagi cari barang, ibu marahin dia dengan cari pakai mata. Kenapa? Karena laki-laki sesungguhnya sudah pakai mata, cuman lurus, Bu. Jadi gimana Bu Aisyah? Tolong dibantu saja. Kunci mana kunci? Dia lihatnya lurus padahal di samping. Ya, ibu kasih aja. Ini loh Abi. Sebisanya ibu diam. Diam. Bisa begitu, Bu? Ini loh sayang. Bisa, Bu? Kalau pagi-pagi susah, kenapa? 20.000 kata belum keluar. Tapi kalau kita ngomong, pasti omongannya cari pakai mata, cari pakai mata. Anak laki kalau digituin tersinggung, Bu. Ya? Bisa Bu begitu, Bu? Ini sayang. Susah ya? Kalau susah dan ibu tetap mau ngomong, kata-katanya diganti. Bukan cari pakai mata. Apa, Bu? Ini loh Abi, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu dia lebih senang. Kenapa? Memang fitrahnya kayak gini. Suatu ketika suami saya, ini cerita sejati ya, jadi saya suka ulang-ulang. Bu, suami nih Bu, kan laki-laki, suami saya kan laki-laki, matanya begini ya. Apa yang dia cari? Cari, buka kulkas, cari telur. Telur mana telur? Telur di mana, Bu? Di samping, nggak lihat. Nggak lihat. Kenapa? Karena di samping. Saya pernah lari-lari, dia panggil, Bu Isa, apa mas, telur mana? Saya kasih lihat, ini mas, apa dia bilang? Kok ada? Emang ada? Emang saya tukang sulap? Mulai saat itu dan saya tahu ilmunya, telur terbagi dua, samping sebagian, depan sebagian. Jadi kalau suami dan anak laki buka kulkas, langsung lihat telur. Kalau perlu, ya, mentega di depan, susu di depan, bukan langsung lihat. Paham ya, Bu? Ya, siapa punya anak laki-laki, Bu? Waktu kecil, masih ingat nggak? Ibu pernah jemput dia di sekolah nggak, Bu? Pernah jemput sekolah? Kan ibu nggak boleh masuk ke dalam kan? Terus anak kita lewat tuh. Abang, lewat. Dia nggak lihat ibunya di samping. Pernah, Bu? Saya pernah janjian sama suami saya di Masjid Nabawi, dan ini juga cerita nyata nih, makanya saya ulang-ulang. Saya telepon dia, ayah, aku di pintu 25 ya. Saya dengar dia, oke. Oh, optimis banget kan? Pintu 25, pas lewat. Itu saya lihat ya, mas. Dia lewat aja begini, lihat mencari saya di depan padahal di samping. Ini bertengkar, Bu. Sampai hotel apa saya bilang? Ya Allah mas, segede gini kamu nggak lihat. Saya harus segede apa lagi? Itu suami, sumpah sih nggak lihat, sumpah. Waktu saat itu karena saya pikir laki-laki matanya kayak perempuan, saya anggap dia berbohong. Astagfirullahaladzim.
Tapi setelah tahu mata laki-laki begini, ya Allah, saya minta maaf Bu. Ayah maaf ya, itu kenapa minta maaf? Masjid Nabawi ayah, pintu 25, kenapa? Saya pikir kamu bohong. Ya, ternyata mata kamu sempit ayah. Sekarang kalau janjian sama anak laki atau suami, jangan panggil begini, percuma. Itu dia, cekat dari depan. Ya. Itu suami lagi jalan kaget Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Paham ya Bu? Jangan bertengkar soal ini. Memang laki nggak lihat emang. Matanya lurus. Ya. Nah. Mbak Yanti ingetin saya. Ibu. Masih siapa yang sudah sering diajak suami makan di restoran dan berdua saja? Ada ya? Tolong ibu kalau cuma diajak berdua saja, jangan duduk di samping suami. Percuma ibu cantik dia nggak lihat. Malah dia lihat ibu yang di meja depan. Ya. Padahal nggak sengaja. Kan nggak sengaja, nggak ada depannya orang, ada ibu di meja depan pas perempuan. Suami nggak sengaja. Makan, angkat kepala, lihat. Makan, angkat kepala, lihat. Kan nggak ada penghalangnya kan? Kita di samping. Udah mulai curiga nih. Kita cubit lagi suami, lihat siapa? Padahal suami nggak sengaja. Makanya duduk di depan Bu, supaya suami lihat. Dan kita tutupi ibu yang di belakang tadi. Paham ya Bu? Jadi laki-laki bukan jelalatan, nggak jelalatan orang lihatnya lurus. Cuman sering nggak sengaja. Ya, paham ya? Bu Aisyah, kalau orang pacaran kok di samping ya? Karena tuh laki-laki masih bisa begini lihat si perempuan, masih bisa. Awal pernikahan dia juga rela begini. Tapi kalau udah 3 tahun menikah, perutnya susah begini. Maka duduk di depan. Kalau di awal-awal ya begitu emang masih bisa dia sanggup ya, paham ya? Satu lagi Bu, karena laki-laki hipotalamusnya lebar. Dan ada lagi di dalam hipotalamus ini namanya nukleus suprachiasmaticus. Laki-laki bentuknya kayak cerutu, perempuan kayak bola. Nah, karena kayak cerutu mudah tersulut. Makanya sering bapak-bapak ya sama ibunya sama istrinya jalan naik mobil ya Bu, pernah Bu? Suami bawa mobil nih, lagi bawa asik-asik, tiba-tiba ada yang nyalip. Marah nggak tuh suami? Mau suami siapapun, walaupun dia rajin taklim, kalau kondisinya kayak gitu pasti marah. Ya, pasti dia marah. Dia pasti maki orang itu, betul Bu? Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Ya. Misalnya suami nih bawa mobil, tiba-tiba ojek lewat, nggak ada matanya orang itu. Terus kita bilang, sabar ayah, mungkin dia nggak lihat. Itu marah Bu. Kenapa? Karena sesungguhnya suami itu dia sedang menjaga keamanan kita. Makanya kalau ada yang mengganggu dia marah. Apalagi kalau kita bilang istighfar mas, marah sekali itu. Sudah nggak usah bilang gitu ya Bu. Jadi gimana? Tolong tidak belain orang lain. Percuma juga ibu belain, itu orang nggak dengar. Lebih baik ibu support suami. Kurang ajar orang itu, nggak ada matanya. Bener mas, nggak ada matanya orang itu mas. Iya gitu. Ya. Kurang ngajar orang itu, bener mas, kurang ngajar ya, masa dia kayak gitu. Terus kita puji dia, kenapa? Dia udah ngerem dengan sangat baik sekali sehingga kita aman. Mas ngeremnya keren banget, Ciela, ya Allah. Ibu, kalau ibu begitu caranya, maka suami setiap pergi kemana-mana pasti ibu diajak. Tapi kalau ibu selalu belain orang lain atau suruh dia istighfar, nggak diajak Bu. Ngeselin soalnya. Jadi gimana Bu Aisyah kan supaya istighfar dia marah-marah? Nggak usah kita suruh suami istighfar, ibu saja yang istighfar. Ngerem, astagfirullahaladzim, kan gitu ya? Insya Allah istighfar keempat suami ngikut. Astagfirullahaladzim, baru itu yang kelima dia astagfirullahaladzim. Yes. Tapi pantang nyuruh. Kenapa? Dia sedang melakukan penyelamatan untuk istri dan anaknya. Paham ya Bu? Support dia ya Bu. Support bukan mompain. Kurang ajar orang, iya mas, itu kurang ajar, itu support. Kalau mompain, mas kita kejar dia, itu mompain. Itu mompain.
Ada orang Bugis nggak sini selain saya? Nah, orang Bugis suka begitu tuh. Ada orang Medan nggak sini? Ini Medan juga begitu. Kejar kita kejar Mas.